Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian, Bapak-Bapak yang terkasih. 大家好，大家平安，有钱吗？很多钱吗？好平安，如果我们很多钱，对吗？有钱要做什么能，没有钱要做什么不能，对吗？对。Saudara-saudara, kita akan belajar tentang strong in love. Kita akan melihat saudara dari Matius 24 ayat 9 sampai dengan ke-14. Mari kita lihat bersama-sama. Matius 24 ayat 9 sampai dengan ayat ke-14. Matius 24 ayat 9 sampai ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya kamu disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan banyak orang yang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini yang diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kuat di dalam kasih ya, strong in love. Kalau bicara tentang kasih, maka yang kita akan lihat adalah hal yang indah-indah. Kalau bicara tentang kasih, maka gambaran kita adalah anak muda yang masih belia dengan anak gadis yang masih muda. Ya, kulitnya masih kinclong, jalannya masih tegap. Lalu kemudian mereka menjalin cinta di pinggir pantai ataupun di kafe. Apakah itu cinta? Saudara, itu saya menyebutnya itu permulaan cinta. Cinta yang kuat itu saudara tidak di dalam permulaan saja, tetapi firman Tuhan berkata yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Sehingga boleh dikatakan cinta yang kuat itu cinta apa? Saudara-saudara, bukan cinta yang indah, bukan cinta yang nyaman, bukan cinta pada saat kita mengalami kecukupan, bukan cinta pada saat kita mengalami kelancaran, bukan cinta pada saat segala-galanya ada. Saudara, cinta itu diuji adalah seperti yang Alkitab katakan, yaitu pada saat akhir zaman. Bagaimana firman Tuhan berkata, kita akan menghadapi yang namanya kesulitan. Sehingga cinta itu saudara-saudara akan menjadi teruji kuat kalau saudara bertemu dengan kesulitan. Catatan Alkitab mengatakan apa? Pada waktu itu kamu akan diserahkan untuk disiksa. Kamu akan dibunuh. Kamu akan dibenci oleh karena namaku. Disiksa, dibunuh, dibenci, siapa yang tidak mau, saudara-saudara? Bagaimana saudara bisa mencintai Tuhan? Kalau misalkan saudara perjalanan saja, ya kan, datang ke ibadah aja masih terlambat. Maaf ya, yang terlambat saya bukan nyinggung, saya juga nggak tahu saudara. Jadi saudara-saudara, kenapa? Karena cinta itu ingin cari yang lebih mudah. Kalau bisa lagi bangun tidur, buka mata, sudah ada di dalam ruang kebaktian. Jadi cinta yang lancar, cinta yang indah, cinta yang tercukupkan, cinta yang serba aman, cinta yang serba nyaman, itu bukan cinta. Tapi itu saya boleh mengatakan itu namanya itu kenikmatan dunia. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Cinta itu akan teruji seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tadi kan nyanyi lagu kan, kasih Yesus mengalir dalamku, betul? Mengalirnya apa? Seperti sungai yang tak pernah kering, seperti dompet yang tak pernah kosong. Saudara, kalau suami istri lagi cukup, ya kan, cukup uang, cukup apa, rukun, itu luar biasa. Tapi pada saat mengalami saudara kesulitan, kemarin saya mendampingi satu suami yang ya artinya dia konseling yang mau bercerai kan. Dia saat mengalami kesulitan. Itu saudara-saudara
kesulitan. Pada saat kita menghadapi problem, kesulitan, itulah. Dan Yesus adalah cinta yang kuat, cinta yang teruji, bukan cinta yang terpuji, bukan cinta yang cari pujian. Jadi cinta teruji itu sekalipun dihina, disiksa, bahkan dibunuh, itu teruji. Kita tetap tegak dan kita tetap teguh. Itu adalah sebetulnya mencintai yang sesungguhnya. Yang firman Tuhan katakan, cinta itu tidak mulai dari awal, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Atau dalam terjemahan yang lebih dalamnya itu, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah mereka yang sungguh-sungguh mencintai dengan cinta yang kuat. Yesus bertahan sampai kesudahannya, sampai di atas kayu salib. Bahkan saudara-saudara, seluruhnya dilakukan secara sempurna. Bayangin saudara-saudara, jangankan tersalib, kita lagi sakit gigi aja diganggu orang, kesal nggak kira-kira? Halo? Lagi sakit gigi, ya cetong, ya. Lagi sakit gigi diganggu orang, kesal nggak? Yesus lagi tersalib, yang sebelah, oh Yesus kalau nanti aku mati, tolong ingat aku. Yesus di saat penderitaan yang sulit pun masih memikirkan orang lain. Di samping salib sebelah Yesus, maka engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu gambaran saudara kiri dan kanan yang ada di salib Yesus. Jadi pada saat sakit gigi, pada saat dompet kosong, saudara, karakter ibu-ibu yang asli itu akan timbul dari mana? Waktu air ledeng itu mati, lampu mati, tagihan banyak, terbelit pinjol ketok pintu terus, kira-kira bagaimana? Wah, darah tinggi ya. Oh, darah tinggi, siap kau, darah tinggi. Saudara-saudara bisa. Suami juga saudara-saudara bisa diuji pada saat mungkin istri nggak bisa berfungsi dengan baik. Wanita pada saat menopause ya, ini kan yang lansia menopause kan. Saudara-saudara sulit untuk bisa melayani suami. Suami itu nggak ada menopause, ya buat kakek nenek-nenek dia tetap aja remaja. Ya kalau sehat. Saudara-saudara, itulah diuji pada saat istri tidak bisa melayani suami, apakah bisa tetap setia? Pada saat suami mungkin tidak punya penghasilan yang lancar, apakah istri bisa setia? Pada saat mantu tidak bisa memperlakukan kita sebagai mertua dengan baik, apakah kita tetap masih mencintai mantu kita? Atau kita ganti mantu baru aja? Betul nggak ya? Pada saat anak itu kan macam-macam, dibesarkan saudara, anak 3, ada yang ingat orang tua, ada yang sayang orang tua, ada yang tidak. Saudara-saudara, cinta itu bukan karena ada dapat balasan, tapi cinta itu adalah bergerak memberi tanpa memikirkan balasan. Maka cinta yang sesungguhnya adalah memberi, mengalir, seperti lagu dikatakan tadi, seperti mengalir dari sungai, itu cinta. Jadi gambaran tentang cinta paling mudah, seperti sungai yang mengalir. Karena kalau sungai yang mengalir, airnya ngalir terus, nggak ada yang namanya kembali lagi. Amin. Jadi kalau kita lihat sungai mengalir ke laut, lalu kita minta sungainya balik ke kita, mungkin tidak? Tidak. Maka cinta yang kuat itu adalah seperti sungai. Dia mengalir dan kita tidak pernah minta itu dibalik kembali. Biarkanlah semuanya sampai ke laut. Lautan luas itu adalah gambaran tentang kasih Allah. Kasih Allah seperti samudra, lautan yang luas. Kasih Allah tinggi seperti langit. Kasih Allah itu indah seperti pelangi, dan kasih Allah itu dalam seperti dalamnya lautan. Kasih itu mengalir dan tidak pernah akan kembali lagi kepada kita, tetapi hanya kembali kepada kemuliaan Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Saudara, kalau kita baca kembali, maka saya sebutkan ada 3 hal ya. Bagaimana supaya kita punya cinta yang kuat? PR nih 3. 1, jangan emosi. Ya, jangan emosi saudara-saudara. Ya, orang yang cepat emosi itu saudara-saudara banyak penyakit, percayalah. Ya, orang yang emosi itu darahnya naik. Betul nggak? Ya kan? Nah, firman Tuhan berkatakan jangan emosi yang pertama. Dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan jawaban yang lemah lembut itu akan meredakan murka, tetapi kata-kata yang pedas itu akan membangkitkan amarah. Saudara, orang emosi itu biasanya karena keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita, emosi. Ya, banyak hal saudara.
Apa yang kita lakukan, saudara harus paham dengan baik bahwa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang emosian biasanya kalau tidak sesuai dengan kehendak kita itu emosian. Ya, firman Tuhan berkata, caranya bagaimana? Dari kata-kata. Orang emosi biasanya kata-katanya cepat, nadanya tinggi, lalu biasanya keluar binatang biasanya. Betul? Halo? Keluar binatang kan? Tapi orang Tionghoa, saudara, kalau ngomongin binatang nggak berantem. Kamu apa? Saya monyet. Kalau kamu apa? Saya babi. Mantu saya itu ular. Ngomongin sio maksudnya. Ya kan? Jadi saudara, kita mengidentikan diri dengan binatang. Nah, kalau saudara, kalau emosian kan bertengkar. Kalau anjing bertengkar sama kucing namanya binatang. Betul? Kucing ribut sama tikus namanya binatang. Ayam tengkar sama ayam namanya binatang. Manusia tengkar sama manusia namanya binatang lagi, manusia ya. Tetapi tingkah lakunya udah kayak binatang ya, cakar-cakaran, teriak-teriakan. Saudara, apa yang paling sebel kita lagi tidur nyenyak, zaman dulu rumah enggak sekarang ya. Rumah itu kan pakai seng. Paling sebel apa? Lagi tidur nyenyak, ada kucing berantem di atas. Kira-kira bagaimana? Saudara kesel ya, tengah malam kita lagi enak tidur, saudara, lalu ada yang bertengkar. Jadi orang bertengkar itu pasti teriak. Orang bertengkar itu nadanya tinggi. Orang bertengkar itu akan keluar kata-kata yang tidak terkendali. Jadi saudara, kalau ingin punya sebuah cinta yang kuat, saudara hindari emosi. Yang kedua, supaya cinta kuat, hindari emisi. Wah, emosi tahu ya? Emisi itu apa? Emisi itu polusi. Saya sebutkan ya. Emisi itu berarti polusi. Ada beberapa emisi, yaitu ada karbon monoksida disebutnya CO, ada nitrogen oksida disebutnya NOx, ada hidrokarbon disebutnya HC singkatannya dalam kimia, ada partikular halus disebutnya itu PN. Nah, saudara-saudara, emisi itu berarti hidup kita itu membawa penyakit kepada orang lain. Apa emisi dampaknya? Wah, saya baca saudara serem ya. 1, batuk, mata merah, sakit kepala, kulit kering, jantung pembuluh darah bermasalah, kanker. Lalu saudara, kesulitan reproduksi, gangguan sistem syaraf, kesehatan mental bermasalah, dan bisa kematian prematur. Wih, serem. Itu emisi. Jadi jangan emosi, jangan jadi emisi. Kalau jadi emisi, saudara, kita bukan jadi sungai. Kemana aja kita hadir dalam hidup ini, saudara, itu membawa sakit penyakit. Ya, orang yang sehat jadi sakit. Orang yang harusnya panjang umur dekat sama kita, pendek umur. Kurang lebih begitu kan ya? Jadi saudara, jadilah orang yang seperti sungai yang mengalir. Kalau sudah berbuat kebaikan mengalir, enggak ada yang namanya air itu balik kembali ke atas. Semua air itu akan turun ke bawah. Yang ketiga, bagaimana supaya cinta itu kuat, saudara-saudara? Yaitu jangan cari variasi. Betul enggak ya? Bosan sama istri, aduh makannya sayur asam terus. Variasi cari yang lain. Nah, variasi. Kesetiaan, saudara-saudara, di dalam cinta itu kesetiaan tidak ada yang namanya itu variasi. Saudara akan menikahi satu orang untuk selama-lamanya. Itu tidak ada variasi. Kita tidak suka dengan mertua kita, kita tidak suka dengan mantu kita. Mereka sudah menikah, jangan cari variasi. Lalu suruh anak kita cerai, jangan. Karena kenapa? Karena Tuhan juga tidak cari variasi. Dari awal Yesus datang ke dalam dunia sampai Matius 24 sampai ke 25, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang cinta Tuhan yang konsisten terus-menerus kepada siapa? Kepada kita. Walaupun kita itu tidak menyenangkan berbuat dosa dari perjanjian lama, cinta Tuhan hadir ke dalam dunia sudah dihianati oleh Adam dan Hawa. Lalu prosesnya Kain membunuh Habel, lalu ada menara Babel, ya kan, Sodom dan Gomora. Sampai peristiwa kemudian Nabi Nuh. Tuhan tidak cari variasi, udah aja buat lagi bumi yang baru.
Ini bumi dan langit ini dibuat lagi, nanti bentuk lagi manusia baru. Tidak. Dia tetap mencintai. Dia tidak cari variasi. Lalu yang keempat, bagaimana supaya kita punya cinta yang kuat, saudara? Itu yang pertama, tadi kan si belakangnya. Jangan emosi, jangan emisi, jangan cari variasi ya. Jadi jangan emosi, jangan jadi emisi. Ya kemana-mana jadi membuat orang sakit. Jangan juga cari variasi, karena kesetiaan itu tidak cari variasi. Nah yang ketiga, yang keempat, jadilah orang yang tabah. Tabah itu saudara disebut Alkitab mengatakan yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Jadi kalau kita mengatakan aku sudah tidak kuat, aku bagaimana mengampuni? Dia sudah 2 kali, dia sudah 3 kali berbuat buruk kepada saya sudah mengampuni. Tanya kepada Tuhan, berapa kali Tuhan? Aku mengampuni 70 kali 7 kali. Tapi ada orang yang hebat mengampuni sampai 490 kali. Nah berarti ke 491 saya akan berhenti mengampuni. Tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan aku sudah 400 berapa? 90 ke 491 berhenti. Itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah ya 70 kali 7 kali itu adalah pengampunan yang sempurna, yang tidak terhenti. Tidak boleh. Tapi saya tidak meminta balas, tidak bisa. Karena sungai cintamu, sungai kasihmu. 1, tidak ada cinta yang balik lagi. Yang kedua, cinta tidak boleh kering. Amin. Jadi sungai cinta kita harus terus mengalir, tidak pernah balik lagi. Sungai cinta kita tidak boleh kering. Jadi kalau tidak boleh balik lagi, udah kering aja, nggak boleh. Kering tidak boleh, ya. Mengalir balik lagi juga tidak boleh. Itu yang disebut dengan tabah. Tapi aku sudah tidak kuat. Kalau sudah tidak kuat, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi harus tabah. Yang kedua, kalau sudah tabah tetap nggak kuat, saudara harus rebah. Apa itu rebah? Dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6 dikatakan, marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Itu rebah. Kalau sudah tidak sanggup lagi, rebahlah di hadapan Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita, akan mengangkat kita kembali. Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Tapi Tuhan berkata, engkau sudah tabah, maka yang kedua engkau harus rebah. Di dalam Wahyu 4 ayat 10-11 dikatakan, malaikat tua-tua itu dikatakan melempar mahkotanya. Jadi malaikat dan tua-tua itu melempar mahkotanya. Dikatakan engkaulah yang layak untuk mendapatkan hormat, kemuliaan dan kekekalan. Bagaimana saudara supaya bisa tabah setelah rebah? Jangan cari mahkota untuk diri kita. Wahyu 4:10-11 apa? Mereka malaikat dan tua-tua melempar mahkotanya. Jadi tidak boleh saudara cari kebanggaan buat diri sendiri. Ada kan kalau sudah ribut, ini bicara tentang harga diri, martabat, wah apalagi marga. Anak kita marganya Lim, Sehlim, betul? Sehlim. Kemudian mantu kita marganya Tan, mantu kita jadi Setan. Saudara karena ribut ini tentang harga diri, ceritalah ke perkumpulan marga Lim. Yang ini ceritalah perkumpulan marga Setan. Jadi Sehlim sama Setan berantem. Yang tadinya ribut cuma 2 orang, lama-lama 2 kampung. Kan begitu kira-kira? Ya kan? Ada juga negara karena masalah perbatasan, ada nelayan ditembak. 2 negara bisa berantem gara-gara nelayan melanggar batas laut. Ya kan? Gara-gara, karena apa? Ini bicara tentang harga diri. Ini bicara tentang mahkota. Tuhan Yesus adalah yang memiliki mahkota segala-galanya. Dia lepaskan mahkota itu, bahkan dia memakai mahkota duri. Amin. Mahkota kita itu apa? Mahkota duri. Mahkota duri itu apa? Yang firman Tuhan katakan. Ya kita dibenci, kita disiksa, bahkan kita bisa dibunuh, kita disalah mengerti. Itu adalah mahkota kita. Mahkota kita adalah disalah mengerti. Mahkota kita adalah diperlakukan tidak adil. Mahkota kita adalah tidak dihargai. Mahkota kita setelah kita mencintai, orang melupakan kita. Itu mahkota kita dan itu mahkota dari Kristus.
Jadi saudara harus tabah, yang berikut saudara harus rebah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita punya kesulitan, tidak sanggup lagi mencintai, banyak disakiti, maka banyaklah berlutut di hadapan Tuhan yang firman Tuhan katakan Mazmur 5:9 ayat yang ke-6. Marilah kita sujud, menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Lalu lepas segala yang namanya harga diri kita, martabat kita. Di hadapan Tuhan martabat itu adalah sewaktu kita setia kepada Allah. Bukan berbicara tentang harga diri. Wahyu 4:10-11, malaikat tua-tua itu melempar mahkotanya. Dan dikatakan siapa yang layak mendapatkan kemuliaan, hormat dan kekuasaan? Itu hanya Tuhan. Engkaulah yang layak mendapatkan hormat, kemuliaan dan kekuasaan. Jadi saudara, bagaimana supaya punya cinta yang kuat? Jangan emosi, jangan jadi emisi, jangan cari variasi. Bagaimana supaya cinta kuat? 3 bah. Harus tabah. Yang kedua harus rebah di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir harus ubah. Ya harus berubah. 2 Korintus 5:17 dikatakan kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah kupu-kupu, kita bukan ulat. Kalau saudara tidak berubah, lambat hidup kita kayak ulat. Tapi kalau saudara jadi kupu-kupu, saudara tetap indah. Bagaimana supaya berubah? Di dalam kepompong itu adalah proses perubahan. Jadi saudara, ulat itu kan gak ada, bayangin kalau ulat jadi kepompong gitu kan, kepanasan, dia belum waktunya keluar, dia keluar. Apa yang terjadi? Badannya setengah ulat, setengah kupu-kupu. Jadi gak jelas. Nah di dalam proses itu saudara-saudara, bagaimana kita punya cinta yang kuat? Harus mau berubah. Saudara, setiap kita biasanya kalau ada ibu-ibu, bincang sama ibu-ibu, biasanya itu saling membanggakan kelebihannya masing-masing. Satu kali saya diundang saudara-saudara untuk mendoakan satu rumah ya. Rumah itu adalah untuk didoakan syukuran katanya. Jadi saudara-saudara, sebelum syukuran saya dibawa sama pemilik rumah itu. Rumahnya ada 4 lantai. Semua sudut ini keramiknya beli dari China. Wah. Ini karpetnya beli dari Turki. Wah, setiap lantai dia sebutin benda-bendanya semua. Ya kan? Lalu saya tanya kepada dia, kamu 4 lantai barang begini banyak. Saya tanya, adakah ruang doa di rumah ini? Orang itu kaget. Betul? Setelah saya berkati, saya katakan, kamu cari, buatlah ruang doa. Kalau rumahnya kecil kan gak bisa. Saat itu dia terkaget-kaget saya mengucapkan kalimat itu. Karena kenapa? Rumahnya 4 lantai. Sampai ranjang kamar ini, masuk ke kamar sesuatu, ini gaya Jepang. Ranjangnya semua gaya Jepang. Ada yang namanya gaya Jawa. Jadi udah semacam pamer. Ya kan? Saya tidak menegur, ya bersyukurlah kalau punya rumah seperti itu. Karena dia adalah saudara-saudara aktivis gereja, ya kan, yang lama. Saya cuma tanya, adakah ruang doa di rumah ini? Semenjak itu dia bangun ruang doa. Amin. Saudara, tatkala kita itu terus memikirkan diri kita, kehebatan kita. Kalau kita tidak berubah, saudara, menjadikan diri kita sebagai pusat, akan sulit mencintai. Saudara akan terus berbicara tentang kelebihan kita, kehebatan saya. Tetapi di ruang doa itulah kita akan bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan membicarakan tentang apa yang kurang di dalam dirimu. Seseorang yang diubahkan Tuhan, dia akan sibuk terus mengoreksi diri sendiri. Tuhan, apa yang kurang di dalam diri saya? Itu orang yang berubah. Tetapi orang yang tidak mau berubah, dia akan terus mencari-cari mengkorek kekurangan orang lain. Betul? Jadi saudara-saudara, gampang sekali kalau kita percakapan itu, apa yang kita ucapkan setiap hari, lebih banyak tentang Tuhan. Kekuranganku hari ini adalah 1, 2, 3. Tuhan tolong supaya hari aku mengalami perubahan. Kalau kita banyak berbicara, dan itu hanya akan bertemu, tidak di ruang-ruang rumah yang mewah yang saya jelaskan tadi. Saudara hanya akan bertemu dengan kehidupan yang mau diubahkan kalau saudara masuk dalam ruang doa. Tidak perlu ada ruang doa terkhusus ya.
Tapi saudara perlu ada waktu-waktu berdoa. Waktu-waktu berdoa itu bukan kita yang bicara, tapi mendengar Tuhan sedang berbicara apa kepada saya. Apa yang kurang di dalam diri saya, ya kan, yang harus saya perbaiki. Maka prosesnya itu saudara adalah perubahan. Saya berikan kesimpulan saudara-saudara, bagaimana punya cinta yang dewasa dan kuat. Cinta yang dewasa itu bukan di permulaan. Cinta yang dewasa bukan karena lancar dan nyaman, tapi cinta yang dewasa itu pada saat mengalami kesulitan. Apa itu cinta yang dewasa dan kuat? Yaitu cinta jangan mengumbar emosi, jangan jadi emisi, dan jangan coba-coba cari variasi. Lalu bagaimana untuk bahnya? Sudah harus yang pertama, tabah. Yang kedua, rebah. Yang ketiga, ubah. Ya, jangan sampai beruban gak berubah-ubah, hanya beruban. Jadi berdoalah kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku jangan hanya beruban, tapi berubah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat teladan Kristus yang memberikan dirinya, bahkan mengingatkan kepada murid-muridnya tatkala mengikut Yesus akan menghadapi berbagai macam, dunia akan membenci, menyiksa, bahkan membunuh kami, menghilangkan kami. Jadilah kami seperti sungai yang tidak pernah kering dan sungai yang mengalir terus ke bawah dan tidak pernah air itu kembali lagi ke atas. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang tidak mudah emosi, menjadi orang yang bijaksana, tidak menjadi emisi, tidak mencari variasi, menjadi sebuah perbuatan dosa. Jadikan kami menjadi orang yang tabah. Pada saat kami setelah tabah kami tidak kuat, kami akan datang di ruang-ruang doa bersama dengan Tuhan, rebah di hadapan Engkau. Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan tolong supaya punya cinta yang kuat. Kami terus berubah, memperbaiki kekurangan dan kelemahan diri kami sendiri, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.